Halo semuanya, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Theophany Sanianjar Pasaribu dengan NIM 120220029 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota kelas RD. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembangunan wilayah berdasarkan teori klaster yang diambil dari materi mata kuliah perencanaan wilayah dengan dosen pengampu Bapak Asirin STMT. Adapun outline pembahasan pada video kali ini, yang pertama ada teori keunggulan kompetitif dan klaster, yang kedua faktor-faktor penentuan keunggulan kompetitif, dan yang ketiga kebijakan pembangunan dengan pendekatan keunggulan kompetitif. Teori keunggulan kompetitif dan klaster dilatar belakangi atas lambatnya pertumbuhan ekonomi di Amerika Serikat dan terjadinya tekanan krisis ekonomi. Dan teori keunggulan kompetitif dan klaster memiliki tujuan untuk menjelaskan peran dan dinamika konsentrasi geografis atau klaster industri dalam ekonomi nasional dan kontribusinya terhadap pertumbuhan produktivitas dan daya saing perdagangan. Ada 6 pokok-pokok pemikiran pendekatan keunggulan kompetitif. Yang pertama, pembangunan berfokus pada keunggulan kompetitif, bukan penciptaan lapangan kerja. Yang kedua, pembangunan berbasis klaster yang mencerminkan inti dari pendorong terciptanya lapangan kerja dan upah. Yang ketiga, pembangunan kekuatan yang ada saat ini dan yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Yang keempat, pengembangan strategi pembangunan daripada daftar tindakan. Yang kelima, pembangunan dengan prioritas dan urutan. Dan yang terakhir, pembangunan berdasarkan data, bukan politik atau pemikiran penuh harapan semata. Ada 3 faktor-faktor yang dapat menentukan keunggulan daya saing wilayah. Yang pertama, faktor endowment adalah sumber daya yang telah dimiliki oleh suatu wilayah seperti lokasi, lahan, kesuburan tanah, iklim, sumber daya alam, bentang alam, pemandangan alam, lingkungan, penduduk, serta warisan atau cagar budaya. Yang kedua, keunggulan secara makroekonomi meliputi kebijakan moneter, pembangunan manusia, dan kelembagaan politik yang efektif. Dan yang ketiga, keunggulan secara mikronomi meliputi kualitas lingkungan, pengembangan klaster, kecanggihan strategi, dan operasional perusahaan. Apa itu klaster? Klaster merupakan kelompok perusahaan yang saling berhubungan secara geografis, secara langsung, dan kelembagaan yang saling berkaitan dalam bidang tertentu, dihubungkan oleh kesamaan dan hubungan saling melengkapi. Lingkup geografis klaster berkisar dari suatu daerah, negara bagian, atau bahkan satu kota untuk menjangkau wilayah sekitarnya. Lingkup geografis suatu klaster berkaitan dengan jarak di mana informasi, transaksional, insentif, dan efisiensi lainnya terjadi. Porter mencontohkan beberapa klaster. Yang pertama ada klaster anggur di California, yang kedua klaster industri hayati di Massachusetts, yang ketiga klaster multimedia di Manhattan, dan yang keempat klaster multimedia San Francisco Bay. Klaster terjadi di banyak jenis industri, di bidang yang lebih kecil, dan bahkan di beberapa industri lokal seperti restoran, dealer mobil, dan toko barang antik. Komposisi ekonomi wilayah berdasarkan klaster terbagi menjadi 2. Yang pertama, klaster global yang melayani pasar nasional dan global mudah terpapar kompetisi dengan wilayah dan negara lain. Dan yang kedua, klaster lokal melayani pasar lokal sedikit terpapar kompetisi dengan wilayah lain di dalam negeri ataupun di luar negeri. Adapun manfaat klaster sebagai alat pengembangan ekonomi wilayah,
Yang pertama, meningkatkan keterkaitan dan limpahan untuk mendorong perkembangan ekonomi yang pesat. Yang kedua, meningkatkan jumlah perusahaan terkait. Dan yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas kebijakan ekonomi tradisional. Kebijakan pembangunan dengan pendekatan keunggulan kompetitif. Menurut Porter, strategi ekonomi untuk mencapai keunggulan kompetitif harus sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki suatu wilayah. Perumusan strategi pembangunan regional menurut Porter yang pertama, pengembangan keunggulan nilai-nilai wilayah, pengembangan kekuatan unik yang dimiliki, pembangunan untuk mencapai dan memelihara keseimbangan dengan wilayah sekitarnya, dan penentuan prioritas dan urutan pengembangan merupakan hal yang fundamental untuk pengembangan ekonomi suatu wilayah. Kebijakan pengembangan klaster untuk mencapai wilayah yang berdaya saing tinggi. Yang pertama, pengembangan inkubasi bisnis untuk bisnis pemula. Yang kedua, penyediaan fasilitas dan jasa kolektif, pengembangan modal manusia, dan terakhir, dukungan inovasi. Ini merupakan kebijakan ekonomi terkait klaster. Porter juga menekankan bahwa kebijakan klaster berbeda dengan kebijakan industri sebelumnya, banyak dipakai oleh pemerintah yang dianggap oleh Porter sebagai kebijakan tradisional. Adapun cara mengembangkan klaster terbagi menjadi dua, yaitu cara pemerintah dan cara swasta. Cara mengembangkan klaster yang dilakukan oleh pemerintah, yang pertama, mengupayakan stabilitas makroekonomi dan politik. Yang kedua, meningkatkan kapasitas ekonomi mikro secara umum melalui peningkatan kualitas dan efisiensi input untuk bisnis dan lembaga yang menyediakan seperti pengembangan tenaga kerja yang berpendidikan. Yang ketiga, menetapkan aturan ekonomi mikro secara keseluruhan dan intensif yang mengatur persaingan antar perusahaan yang akan mendorong pertumbuhan produktivitas. Yang keempat, mengembangkan serta mengimplementasikan program tindakan ekonomi yang positif. Yang kelima, memfasilitasi dan mendorong pengembangan dan peningkatan klaster dan berikan insentif agar muncul tindakan kolektif yang dilakukan oleh sektor swasta. Dan yang kedua, cara mengembangkan klaster yang dilakukan oleh pihak swasta. Yang pertama, memperbaiki kondisi faktor input termasuk penyediaan personel yang terlatih dengan tepat, kualitas dan kesesuaian kegiatan penelitian lokal di universitas, penciptaan infrastruktur fisik yang disesuaikan dengan kebutuhan klaster, dan penyediaan informasi spesifik klaster. Yang kedua, menjalin hubungan kerjasama dengan badan pemerintah serta lembaga lokal dalam hal utilitas. Yang terakhir, mengembangkan jaringan informal dan asosiasi perdagangan formal, konsorsium, dan badan kolektif lainnya. Adapun perbedaan kebijakan industri dan kebijakan klaster. Kebijakan industri bertumbuh pada pandangan persaingan internasional, di mana beberapa industri menawarkan prospek penciptaan kekayaan yang lebih besar daripada yang lainnya. Kebijakan industri melihat keunggulan kompetitif sangat ditentukan oleh peningkatan pengembalian skala. Kebijakan industri cenderung memusatkan keputusan intervensi di tingkat nasional. Sedangkan kebijakan klaster, konsep klaster, bertumpu pada pandangan yang lebih luas dan dinamis dari persaingan antara perusahaan dan lokasi. Alih-alih merekomendasikan pengecualian perusahaan asing, menekankan perlunya pembukaan pasar lokal yang tepat waktu, dan yang terakhir menghilangkan hambatan, melonggarkan kendala, dan menghilangkan inefisiensi terhadap produktivitas. Dan selanjutnya ada kebijakan ekonomi yang mendukung pengembangan klaster
terdiri atas 8. Yang pertama, peningkatan daya tarik lingkungan dan iklim bisnis. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan tenaga kerja terampil. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur sains dan teknologi, baik itu universitas, pusat penelitian, serta transfer teknologi. Yang keempat, pencapaian standar kualitas dan lingkungan. Yang kelima, perlindungan sumber daya alam. Yang keenam, pembangunan infrastruktur fisik pendukung spesialis wilayah. Yang ketujuh, penyediaan informasi pasar. Dan yang terakhir ada pengembangan promosi ekspor. Adapun karakteristik inisiatif klaster yang dinyatakan berhasil. Yang pertama, adanya pemahaman bersama tentang daya saing dan peran klaster dalam keunggulan kompetitif. Yang kedua, para pihak fokus untuk menghilangkan hambatan dan menghapus kendala untuk meningkatkan klaster. Yang ketiga, struktur yang mencakup semua klaster di suatu wilayah, negara, bagian, provinsi, atau nasional. Yang keempat, keterlibatan luas peserta klaster dan lembaga terkait. Yang kelima, kepemimpinan sektor swasta. Keenam, perhatian yang dekat dengan hubungan personal. Yang ketujuh, dari visi menuju tindakan, dan yang terakhir, pelembagaan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.